tarbiyah anak, tarbiyah itu bukan pekerjaan 1 hari, 1 tahun atau 10 tahun, tapi itu adalah pekerjaan yang terwariskan dari generasi ke generasi. Sekali lagi, ulama-ulama yang lahir itu ada rata-rata adalah ulama-ulama yang terlahir dari keluarga yang baik-baik. Makanya jangan ngimpi kalau masukkan anak ke pondok, habis itu nanti bapak ibunya di rumahnya, bapaknya sibuk main game, ibunya sibuk nonton film Korea, mau anaknya jadi ulama, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Kenapa? Karena dia dengan cara seperti itu seperti menanam bibit di tanah yang tandus. Menanam bibit, ini bibit unggul nih, bibit unggul, bagus, keluaran perusahaan itu dijamin anti hama. Tapi ditaruhnya di mana? Ditanamnya di mana? Di gunung batu kapur, tandus. Tumbuh nggak tuh? Tumbuh sih, tumbuh. Ya, cuma mungkin kurus kering, nggak ada mutunya. Tapi kalau bibit yang unggul ditanam di tanah yang subur, itu baru akan muncul di situ tanaman yang baik. Sama anak juga seperti itu. Berapa banyak anak yang pinter, cepat ngapal Quran, tapi mak bapaknya nggak bagus. Itu seperti bibit ditanam di tempat yang tandus itu tadi. Anaknya udah bener masukin pondok baca Al-Quran, hafal Al-Quran, ini mak bapaknya di rumah malah nggak kenal sama Al-Quran. Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Kalau kita konsisten di jalan ini, jalan tarbiyah, maka akan muncul nanti. Akan muncul entah mungkin cucu kita atau cucu kita yang ketiga, yang level ketiga, generasi ketiga, atau cucu kita generasi keempat, akan muncul dari tulang sulbi kita orang-orang yang menjadi ulama, menjadi pembela agama ini. Barakallahu fikum. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang di depan kita semuanya ini, dan semuanya ada yakin sudah dapat cetakannya semua, itu adalah kitab Ashrul Raka'is fi Tarbiyati al-Aulad al-Abna, 10 hal. Jadi Raka'is itu Ashru 10 Raka'is. Raka'is itu jamak dari Rokizah. Rokizah itu artinya adalah yang difokuskan. Jadi dari kata rokazayar kuzu itu artinya menancapkan, memfokuskan. Jadi rokizah itu artinya sesuatu yang difokuskan, yang dipantengin bener-bener, ditancapkan bener-bener. Ada Ashrul Raka'is, ada 10 poin penting, 10 poin yang harus ditekankan fi tarbiyatil abna, dalam mendidik anak. Jadi kalau ditanya ini kitab isinya apa Ustaz? Isinya adalah 10 poin penting, poin darurat, poin urgent, yang harus ditekankan benar-benar 10 poin ini dalam hal mendidik anak kecil, anak-anak gitu kan. Karena kita semua kan ini kan calon ibu ya, enggak anti yang calon ibu, aneh enggak. Antuna semua kan calon ibu gitu kan. Ya. Kalau ilmu syariat, alhamdulillah ini udah lewat. Itu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara bayar zakat, tata cara haji, udah khatam itu, alhamdulillah. Nah sekarang ini cuma satu ilmu yang belum dipelajari. Apa itu? Ilmu mendidik anak. Ilmu mendidik anak. Itu dipelajari nggak tuh di kelas tuh ilmu mendidik anak tuh? Enggak kan, enggak ada pelajarannya kan. Ini makanya terima kasih sama Mas Ul yang sudah bikin acara ini, bikin kajian ini. Karena nanti dengan ngikutin kajian ini, nanti telah mengikuti jalannya sahabat dalam beribadah. Apa itu? Al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan juga sebelum beramal. Wah, ini sebagian orang nih dengan bermodalkan cinta membara, tahu-tahu nikah, didik anak bingung, marah-marah, ujungnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, gitu kan. Salah itu beramal sebelum berilmu. Jadi nikah itu
Nggak cukup modal cinta membara, itu nggak cukup. Cinta membara tuh itu padam setelah bulan pertama. Nanti perlu tahu itu. Setelah cinta membara itu sebulan pertama lah itu. Setelahnya apa? Akan diuji, akan kelihatan. Diuji kualitas seseorang dalam hal memegang tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab memelihara, tanggung jawab mendidik, tanggung jawab menjaga, tanggung jawab memperhatikan, dan banyak tanggung jawab yang lainnya. Maka kalau nikah tuh nggak bermodalkan ilmu, habislah itu pernikahan. Habislah pernikahan. Oke, barakallahu fikum. Jadi ini bekal pertama. Jadi kajian ini adalah kajian bekal pertama dalam ilmu tarbiyah, dalam ilmu mendidik anak. Jadi jangan kira nanti setelah khatam dari kajian ini, udah pinter didik anak. Belum. Nanti di luar itu harus belajar lagi. Ada banyak hal yang perlu ditekankan. Di sini kita cuma belajar 10 hal doang yang perlu ditekankan benar-benar. Tapi nanti di luar sana ada detail-detail, langkah-langkah yang spesifik yang harus dilakukan dalam mendidik. Kalau kita sekarang kan yang 10 poin ini itu bicaranya secara global, secara umum aja. Apa sih poin yang perlu ditekankan? Nah, nanti untuk eksekusinya, eksekusi poin-poin ini dalam kehidupan itu perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi. Ibaratnya sekarang ini teori, nanti praktek eksekusi pengetahuan ini dalam mendidik anak itu perlu belajar lagi. Jadi jangan puas untuk belajar mendidik anak. Jadi kalau anti itu nggak boleh nggak belajar cara mendidik anak itu nggak boleh. Kalau yang bapak-bapak sih, ya bapak-bapak ya tolong dimaklumi lah. Bapak-bapak itu kan ya memang beban paling besar dia cari nafkah itu. Makanya kalau urusan tarbiyah anak kok nggak terlalu perhatian, kenapa sih? Ya biasa lah itu. Emang yang pertama kali yang tarbiyah anak itu utamanya itu dibebankan kepada ibu. Memang yang namanya perempuan itu ditekankan untuk apa? Untuk mentarbiyah anak. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muqaddimah. Asru raka'is fi tarbiyati al-abna. 10 poin penting yang harus ditekankan dalam mendidik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ini musannif berkata, fa inna min ahammil wajibatil jasimati wal amanatil azimatil lati yajibu 'alal abdi an ya'taniya biha fi hadhil hayat abna'ahu. Jadi dia mengatakan bahwasanya di antara kewajiban yang besar dan amanah yang kubro, amanah yang sangat agung yang dibebankan kepada seorang hamba dalam hidup ini adalah anak-anak. Min haitsu tarbiyatuhum, min haitsu salah cetak nih, min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nushihim. Mungkin cara cetak semua itu tolong makanya nanti bawa pulpen ya, di i'rabnya salah-salah nih. Min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nushihim wa tawjihihim fa innal abna'a min jumlatil amanat al-azimah allati amara Allah azza wa jalla bi riayatiha wa hifdhiha. Jadi kewajiban mendidik anak itu dari sisi apa? Dari sisi tarbiyah. Tarbiyah itu artinya mendidik, memelihara. Ta'dibihim dan juga mentakdib. Takdib itu artinya apa? Mengajarkan adab-adab. Nah, dulu biar lewat dulu iklan pesawat ini. Nah, ta'dib itu artinya apa? Ta'dib itu artinya mengajarkan adab. Kenapa mengajarkan adab? Karena yang namanya anak kecil itu 100% komposisinya syahwat. Jadi kalau anti mau lihat orang itu dikuasai sama syahwatnya itu seperti apa?
Nanti kalau mau lihat orang yang sedang dikuasai hawa nafsu, maka lihatlah anak kecil. Itu anak kecil itu adalah makhluk yang 100% komposisinya syahwat. Maksudnya apa? Maksudnya akalnya itu belum seimbang, akalnya itu belum mateng. Ada akalnya tapi belum mateng. Sehingga perilaku dia itu kebanyakan bukan didasarkan oleh akal sehat, tapi didasarkan oleh apa? Hawa nafsu. Ada anak kecil main pisau. Anak kecil main pisau. Itu apa? Ibunya bilang, jangan main pisau deh, nanti terluka gitu kan. Mau main pisau, ini pisaunya cantik meling-meling begini. Jadi dia syahwat dia, hawa nafsu dia mengajak untuk bermain apa? Main pisau. Kenapa? Pisaunya berkilauan, pisaunya tuh ya pisaunya cantik atau pisaunya bagus karena bisa mengkilat-kilat begitu. Padahal di situ ada bahaya. Ibunya karena sudah matang akalnya, jangan nak, itu bahaya. Anaknya karena akalnya belum matang, mau tak buat mainan gitu kan. Akhirnya disaut sama ibunya, anaknya nangis. Ibu jahat. Itu kan itu 100% hawa nafsu gitu. Jadi orang dikuasai hawa nafsu itu ya, lihatlah anak-anak. Nah, jadi dia tidak mengerti mana itu maslahat, mana itu mudarat, mana itu bahaya, mana itu kebaikan. Makanya perlu ditakdib. Takdib itu apa? Takdib itu adalah mengarahkan, mengajarkan adab, mengajarkan tata krama. Anak kecil itu kan nggak ngerti. Selonong boy yang di depannya ada mbah-mbah lagi duduk, itu selonong boy. Makan itu ya sesuai dengan alurinya, langsung apa yang di depan mata enak langsung dimakan sama dia. Nggak cuci tangan dulu, nggak pakai bismillah, nggak pakai apa. Lihat ada barang temennya bagus, langsung disaut, masukin kantong, masukin tas. Nggak ngerti itu haram, itu halal, itu udah nggak mikir. Itu kan hawa nafsu. Makanya perlu takdib, perlu diajari adab. Manusia kalau nggak diajarikan adab, maka dia yang akan mengontrol kehidupan dia adalah apa? Adalah hawa nafsu. Nanti perlu sadar bahwasanya orang yang baik, orang untuk bisa jadi baik, dia perlu takdib, perlu diajari. Perlu diajarkan tentang adab. Itu untuk menjadi baik. Adapun seseorang itu untuk menjadi orang yang tidak baik, itu caranya gampang banget. Nggak usah diajari aja. Nggak usah diajari, nanti dia bakal jadi orang yang tidak baik. Karena orang yang nggak diajari, nggak ditakdib, itu akan hidup berdasarkan hawa nafsu. Tuh, ya sudah, hidup berdasarkan hawa nafsu kan slogannya yang penting enak. Itu slogan hidup dia tuh kayak slogan susu kental manis cap enak gitu. Yang penting enak gitu kan. Nah, itu nanti sengsara sendiri hidupnya. Ya, barakallahu fiik. Makanya kalau dibilang tarbiyah tuh capek loh, emang capek karena kan hasilnya untuk jadi orang yang baik. Untuk jadi orang yang baik. Kalau mau jadi orang yang enggak baik gampang, tinggalkan tarbiyah. Tinggalkan mendidik anak, dijamin jadi orang tidak baik. Ya. Barakallahu fiik. Jadi itu amanat terbesar adalah diantaranya adalah anak-anak. Diantaranya firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan tentang hal ini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang terhadap amanat-amanat mereka dan juga janji-janji mereka itu mereka jaga. Jadi Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menjaga amanahnya. Di antara amanahnya adalah, di antara amanah manusia adalah anak-anak. Dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Dan juga Allah Ta'ala berfirman,
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya annahu wahabal aba hadhihi nikmah al-azimah. Bahwa Allah taala mengabarkan bahwasanya anak itu adalah kenikmatan yang besar. Allah taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah lah yang pemilik kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia inginkan dan dia memberikan, menghadiahkan kepada siapapun orang yang dia kehendaki anak perempuan, dan juga menghadiahkan, memberikan kepada siapapun orang yang dia kehendaki anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dan perempuan itu semuanya, dua-duanya adalah hibah. Hibah itu artinya adalah pemberian. Jadi itu Allah. Jadi yang namanya anak itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu selalu memuliakan pemberiannya Allah azza wa jalla. Fa innahu qad i'tamanahum 'alaiha wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibatin wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba. Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepada mereka hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan terhadap anak-anak itu, wa imtihanan wa ikhtibaran, dan Allah menjadikan mereka sebagai ujian bagi orang tuanya. Fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahumullah kana lahum indallahi ajrun azim. Maka siapapun orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, memberikan hak-haknya kepada anak-anak mereka seperti yang diamanahkan, seperti yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan mengganjar mereka dengan pahala yang besar. Wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil 'uqubati bihasabi tafritihim. Dan siapapun orang yang menyia-nyiakan kewajiban ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancamannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fal ayah aslun 'azimun fi wujubi ri'ayatil aulad wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Di sini Allah Ta'ala berfirman menjelaskan apa sih amanah yang harus yang diembankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada orang tua. Amanah apa sih yang diembankan kepada mereka terkait dengan anak mereka? Jawabannya apa? Jawabannya, amanah yang dibebankan kepada mereka adalah menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Jadi kewajiban seorang bapak yang paling utama itu bukan ngasih makan, bukan ngasih minum, bukan ngasih mobil, bukan ngasih pakaian. Loh Ustaz, itu emang bukan kewajiban itu ngasih makan, ngasih minum. Itu kewajiban, tapi itu bukan kewajiban utama. Ada kewajiban seorang bapak yang lebih besar daripada sekedar ngasih makan, sekedar ngasih minum. Apa itu? Yaitu membimbing tangan anaknya, mengambil tangan anaknya dan membimbing dia untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu adalah tugas utama seorang bapak. Adapun tugas-tugas yang lainnya itu tugas juga, kewajiban juga, tapi tidak lebih besar dan tidak lebih prioritas daripada kewajiban menyelamatkan mereka dari api neraka. Coba diperhatikan ayat ini tuh begitu uslubnya secara tata bahasa, itu gaya bahasanya sangat-sangat keras ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Qu itu fi'il amr. Nah, dan kalian antum nanti udah belajar bahwasanya fi'il amr hada min aqwa adawatil amr. Sekali benar kan? Min aqwa adawatil amr, yang diantara bentuk perintah yang paling keras, paling kenceng, paling tegas itu adalah fi'il amr. Adalah fi'il amr, dan di sini digunakan fi'il amr. Jagalah.
Jaga siapa? Anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kalian, naron, dari api neraka. Ini perintah untuk siapa? Untuk orang tua, untuk bapak terutama, untuk suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi manusia itu kalau masuk neraka, manusia itu kalau nggak mau taat sama Allah Azza wa Jalla, dia tuh nggak ada harganya. Dia sama batu harganya sama, dikumpulkan jadi satu tong, jadi satu tempat. Dikumpulkan jadi satu tempat, satu wadah, namanya neraka. Jadi kalau orang tuh kalau nggak mau taat kepada Allah Taala, ya dia sama batu tuh sama, harganya sama. Jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Itu bayangkan tuh api neraka tuh seperti apa? Api neraka itu membakar batu. Anti coba lihat di sini, ada nggak ada api bisa bakar batu di sini di dunia ini? Di permukaan bumi ini ada nggak api yang bisa bakar batu? Ada nggak? Nggak ada. Api yang bisa bakar batu itu cuma ada di perut bumi. Ada di perut bumi. Itu lahar. Itu api membakar batu, batunya meleleh jadi lava. Ya, neraka tuh kira-kira kayak begitu seremnya. Jadi saking panasnya itu batu pun meleleh. Dan itu batu aja meleleh, apalagi manusia yang terbuat dari daging dan tulang. Gimana nasibnya tuh? Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Jadi waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat ghiladun yang bengis, syidad yang kejam, bengis dan kejam. Tapi meskipun mereka bengis dan kejam, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Beda sama manusia. Manusia ini lembek-lembek, lembut-lembut, sok lembut, kan? Tapi maksiat terus. Kalah sama malaikat. Malaikat ada yang bengis, ada yang kejam, tapi mereka bengis dan kejam. Meskipun bengis dan kejam, mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggih. Barakallahu fikum. Fal ayat ini itu adalah aslul ayah fi tarbiyah. Aslul ayah fi wujubi fi lidalalati wujub ala tarbiyah. Ayat yang menegaskan, yang mengabarkan kepada kita tentang wajibnya mendidik anak, gitu kan. Dari mana Ustaz? Apa wajhu dalalahnya apa Ustaz? Apa sih sisi pendalilannya? Dalilnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pertanyaannya, menjaga diri mereka dari api neraka itu dengan cara apa? Dengan cara ngasih duit? Bukan. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih makan, ngasih mobil yang bagus, ngasih rumah yang gede. Itu malah maksiat itu nanti. Terus gimana cara menjaga mereka dari api neraka? Dengan cara mentarbiyah mereka, mendidik mereka. Jadi itu ayat tentang tarbiyah, perintah tentang tarbiyah itu begitu tegas dan keras, sampai bawa-bawa neraka, sampai bawa-bawa ancaman neraka, ancaman malaikat yang bengis. Tapi coba kalau kita lihat dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk cari nafkah, untuk kasih nafkah, itu dalilnya tuh nggak sekeras ini loh. Dalil-dalil yang mengatakan, yang menunjukkan kewajiban seorang bapak itu ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Dalilnya apa coba? Dalilnya apa? Coba siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Nanti angkatannya udah aneh ajar kan di kelas 1 ya. Iya, harusnya udah tahu itu harusnya. Udah Anda sebutin di kelas, masih lupa lagi. Jadi, apa dalil tentang wajibnya ngasih nafkah itu dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Baqarah. Dalilnya di surat Al-Baqarah
Apa ayatnya? Qala Allah azza wa jalla wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu. Ma makna al mauludi lahu? Al-ab. Kan jadi ada namanya al-maulud. Maulud itu apa? Maulud itu artinya yang dilahirkan, artinya anak. Kalau mauludun lahu artinya bapak. Kalau mauludun laha ibu, gitu kan. Nah, ayatnya berbunyi wa'ala dan atas al-maulud wa al-mauludillahu, dan diwajibkan atas bapak rizquhunna, untuk memberi mereka rizki, wa kiswatuhunna, dan memberi mereka baju, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, gitu kan. Jadi sudah menjadi kewajiban bapak, kewajiban seorang suami untuk ngasih makan, ngasih sandang, pangan, papan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan galak-galak, bukan bentak-bentak. Kalau ada orang ngasih makan anak istrinya sambil bentak-bentak, sambil galak-galak, itu belum menjalankan perintah Allah. Ustadz, aneh kan udah ngasih makan, ngasih minum, ngasih rumah, gitu kan. Iya bang, itu ente ngasih makan, ngasih minum, ngasih rumah, tapi ente galak-galak sama anak istri ente. Ente ngasih makan minumnya tuh nggak ma'ruf, nggak dengan cara baik-baik, dan bukan itu yang Allah perintahkan. Yang Allah mau itu ente ngasih makan anak istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik-baik. Ngasih makan sambil sayang-sayang, ngasih nafkah sambil sayang-sayang, bukan ngasih nafkah sambil bentak-bentak, gitu kan. Makanya kalau milih laki-laki itu, milih suami itu yang bener. Jangan cuma modal ganteng doang, nggak ngerti agama. Jadi cuma modal kaya doang, nggak ngerti agama. Ntar nanti udah rumah tangga digebukin, dikeplakin, gara-gara salah milih, gara-gara milih pasangan hidup modal kaya, modal ganteng doang, tapi nggak ngerti ilmu agama. Gitu. Ini orang laki-laki harus ngerti yang kayak begini-begini nih, mana kewajibannya, mana perintahnya, mana yang harus dia lakukan. Nah, jadi kita kembali lagi, coba tadi perhatikan ayatnya tadi, ada nggak di situ fi'il amr, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf? Ada nggak tuh fi'il amr, ada nggak tuh? Nggak ada fi'il amr, nggak ada kata perintah. Yang ada cuma al-wasfu. Yang ada adalah al-wasfu. Apa al-wasfu itu apa? Deskripsi, mendeskripsikan bahwasanya ini wajib. Alal maulud itu mendeskripsikan bahwasanya ini tuh wajib loh. Nah, setelah itu perintahnya nggak pakai fi'il amr, cuma pakai al-wasf, cuma sekedar deskripsi. Plus habis itu datang ayat yang meringankan beban ini. Apa itu? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan seseorang itu tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Iya, ente tuh disuruh ngasih makan, ngasih minum, ngasih rumah. Tapi kalau ente cuma bisa ngasih makan tempe, kasih makan tempe nggak apa-apa. Kalau ente cuma bisa kasih rumah kontrakan, itu juga nggak apa-apa. Ente cuma bisa ngasih abaya yang harga 30 ribuan, itu juga nggak apa-apa. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya. Jadi setelah datang sudah perintahnya nggak pakai fi'il amr, nggak pakai kata perintah, gitu kan. Terus ada datang ayat yang meringankan beban tadi, gitu kan. Jadi apa ya? Ya perintah tapi ya dikerjakan sebisanya. Nanti bisa ngasih makan tempe, pakai tempe. Bisa ngasih makan pizza, kasih makan pizza. Gitu kan. Bisanya rumah kontrakan. Bisanya ngasih mention, kasih mention. Gitu kan. Jadi sebisanya, gitu kan. Jadi di situ di ayat ini ada toleransi besar, terkait dengan ngasih makan, ngasih minum, dan ngasih sandang pangan, dan ngasih pakaian, gitu kan.
Dan juga di ayat yang lain, ayat surat An-Nisa gitu kan. Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Kenapa? Bima Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah sudah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan mereka juga memberikan nafkah kepada perempuan. Di situ ada enggak fi'il amr itu? Ada enggak? Ada fi'il amr enggak tuh? Enggak ada. Adanya cuma al-wasfu, deskripsi saja, deskripsi bahwasanya ente itu kalau mau jadi pemimpin kasih nafkah. Kasih nafkah. Jadi itu ayatnya tuh Masya Allah, ayat-ayat terkait dengan ngasih nafkah, ngasih makan, di situ ada toleransi besar sekali. Tapi kalau urusan bandingkan dengan ayat ini, ayat di surat Al-Tahrim tadi, itu ayat perintah mendidik anak tuh nggak ngasih toleransi. Gitu. Ayatnya tuh keras. Ya ayyuhalladzina amanu fi'il amr tuh. Jagalah. Apa tuh jaga? Anfusakum wa ahlikum nar. Diri kalian dan juga keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Habis itu ditakut-takutin. Itu bahan bakarnya api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Dan nanti ada malaikat yang bengis, yang kejam, suka mukulin. Jadi dari sini aja kita udah paham nih. Dari perbandingan ayat tadi aja kita udah paham mana kewajiban yang lebih besar, mendidik anak atau ngasih makan. Didik anak apa ngasih makan? Didik anak itu lebih utama, lebih wajib daripada sekedar ngasih makan, karena ayatnya serem. Gitu kan. Barakallahu fiik. Jadi ukhti sekalian, akhwat sekalian, jadi kalau ada orang di dunia ini dia punya anak. Kalau ada orang di dunia ini dia dikaruniai anak, kemudian anaknya itu dia dikasih makan, dikasih minum, dikasih rumah mewah, dikasih mobil mewah, tapi nggak diajarin agama, nggak diajarin akhlak sama bapak ibunya, maka bapak ibunya nanti ketika dia mati bertemu Allah Ta'ala, dia bertemu dengan Allah Ta'ala statusnya sebagai pengkhianat. Orang yang ngasih makan anaknya, ngasih minum anaknya, kasih yang enak-enak kepada anaknya, tapi nggak diajarkan ilmu agama. Orang tua ini kalau dia meninggal bertemu dengan Allah Ta'ala statusnya apa? Pengkhianat. Loh, kok pengkhianat? Kan ini udah ngasih makan, ngasih minum. Iya, ente udah ngasih makan, ngasih minum, tapi ente sia-siakan kewajiban utama. Apa itu? Didik anak. Jadi kewajiban yang kecil-kecil tadi itu karena antum sudah melanggar kewajiban besar, itu udah nggak ada artinya lagi itu. Udah nggak ada artinya lagi. Barakallahu fikum. Dan ini adalah ayat ini menegaskan betapa agungnya, betapa kerasnya perintah untuk mendidik anak. Nah, kemudian Syekh membawakan sebentar, masih panjang ternyata ini. Qala al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib fi bayani hadhil ayah alimuhum wa adibuhum. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, artinya apa? Alimuhum, ajari mereka, wa adibuhum, dan ajarkan adab kepada mereka. Gitu kan. Coba nanti perhatikan itu alimuhum wa adibuhum. Alimuhum wa adibuhum. Mal farqu baina ta'lim wa ta'dib? Mal farqu baina at-ta'lim wa ta'dib? Apa bedanya ta'lim? Kan Ali bin Abi Thalib mengatakan alimuhum, ajari mereka.
Wa adibuhum, dan takdib mereka, dan ajari mereka adab. Apa bedanya taklim sama takdib tuh? Bedanya apa? Bedanya taklim itu islahul al-aql, wa ta'dib islahul akhlak. Taklim itu memperbaiki pikiran, ngasih ilmu, ajari matematika, ajari bahasa Arab, ajari baca tulis, itu alimu, taklim namanya. Kalau takdib diajari akhlak. Kalau takdib diajari akhlak. Dan kalau taklim itu islahul aql, kalau takdib islahul akhlak. Beda itu. Islahul aql itu dengan cara ngasih mereka ilmu, ajari baca tulis, ajari bahasa Inggris, ajari bahasa Indonesia, ajari matematika, bahasa Arab, baca kitab, taklim. Tapi kalau takdib ajari akhlak, ajari cara bersabar, ajari cara empati sama orang, ajari cara menghormati orang, ajari cara takut kepada Allah, ajari cara berharap kepada Allah, ajari cara mencintai Allah Ta'ala, ajari cara mencintai sesama makhluk. Itu namanya takdib. Itu namanya takdib. Dan itu harus diajari dua-duanya tuh, diajari dua-duanya. Orang yang diajari taklim, orang yang konsentrasi ke taklim, islahul aql, islahul maklumat, tapi nggak ditakdib, itu kayak orang Yahudi ujungnya. Kayak orang Yahudi, pinter, tapi kagak ada akhlak. Pinter, tapi kagak ada akhlak. Siapa tuh? Orang Yahudi. Saking nggak ada akhlaknya mereka bilang ke Nabi Musa alaihissalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, kami tidak maulah perang-perang gitu, capek. Kamu aja pergi, kamu sama Tuhan kamu, kalian berdua berperang. Kami mau di sini aja duduk-duduk lihat kalian siapa yang menang. Gitu kan. Itu ghayatu su'il adab. Itu nggak ada lagi su'ul adab yang lebih parah daripada itu kepada Nabi. Parah banget. Jadi mereka pinter tapi kagak ada akhlaknya. Buat apa? Ujungnya apa? Orang pinter gak ada akhlak tuh ujungnya apa? Ujungnya lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang pinter kagak ada akhlak, ujungnya apa? Laknat. Buat apa pinter tapi ujungnya laknat? Buat apaan? Mending bodoh tapi masuk surga. Pinter tapi dilaknat. Ini buat apaan pinternya? Gitu kan. Itu orang pinter tapi nggak belajar adab, kayak gitu akhirnya. Nah, orang Nasrani beda lagi. Orang Nasrani itu orang yang belajar adab, belajar cinta kepada Allah, belajar berharap kepada Allah, tapi nggak diajari ilmu, tata cara ibadah nggak diajari, syariat nggak diajari. Akhirnya apa yang terjadi? Sesat. Mereka mau cinta kepada Allah tapi diekspresikan dengan cara yang mereka bikin sendiri, bikin bid'ah sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka bikin bid'ah rahbaniyah, maka tabnaha alaihim, yang tidak pernah kami syariatkan kepada mereka, illa ibtigha ridwanillah, kecuali mereka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi mereka bikin bid'ah rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa sih? Rahbaniyah itu kepasturan, peraturan orang soleh nggak boleh nikah, gitu kan? Ada nggak tuh? Pernah kan? Lihat tuh. Itu bid'ah itu. Jadi nggak pernah Allah ajarkan seperti itu. Tapi mereka lakukan itu kenapa? Ibtigha ridwanillah. Mereka cari keridhaan Allah. Saking cintanya mereka kepada Allah, mereka bikin ibadah sendiri. Akhirnya apa? Sesat ujungnya, sesat. Gitu kan? Jadi, orang Islam ini nggak seperti itu. Orang Islam tuh taklimnya jalan, takdibnya juga jalan. Kemudian ini masih berapa menit lagi ya? Ini sampai jam 17. Ini kan
Azannya kan mundur 10 menit, sekarang jam 17.39. Anda minta waktu sekitar 5 menit lagi tambahan buat menyelesaikan ini. Wa sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadzal amr wa bayanu tahattumihi. Tahattum itu apa? Tahattum artinya wujub, wajib. Tahattumihi alal aba. Ini disebutkan Rasul SAW menegaskan sekali lagi bahwa kata kewajiban ini dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah ra'in, adalah pemimpin, dan semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin negara itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya sendiri. Ra'iyah itu artinya rakyat. Kalimat ra'iyah itu artinya rakyat. Kalimat rakyat bahasa Indonesia diambil dari kata bahasa Arab ra'iyah. Itu aslinya. Itu kan bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Nah, orang Indonesia terutama orang Jawa kayak aneh itu kalau disuruh ngomong ra'iyah nyesek itu, keselak jadinya. Akhirnya ya diringankan saja ainnya, jadinya rakyat. Jadinya rakyah. Ya, orang-orang masih susah juga, ya udah disesuaikan dengan lisan Jawa, rakyat, lebih simpel. Nah, warrajulu ra'in, seorang suami itu adalah pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya tentang anak dan istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia adalah pemimpin dari rumah suaminya, dia adalah ratu di rumah itu. Wahia mas'ulun an ra'iyatiha, dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Siapa yang dia pimpin? Anak-anaknya yang dipimpin. Makanya namanya itu artinya apa sih? Itu artinya apa? Dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu itu artinya apa? Qasoda yaksudu. Amma ya ummu artinya qasoda, ini udah jelasin loh. Aneh ngajar anti waktu kelas 1 itu aneh masih ingat. Aneh ngajarkan tentang amma ya ummu itu artinya apa? Qasoda yaksudu. Masih ingat gitu? Udah lupa. Masih. Amma ya ummu itu qasoda yaksudu. Makanya namanya imam. Imam itu kenapa dinamakan imam? Pemimpin itu imam karena orang-orang itu menuju pada dia. Wala aminal baitul haram, artinya wala qasidinal baitul haram, dan tidaklah orang-orang yang menuju kepada baitul haram. Aminal baitul haram. Dan juga apalagi tayammum. Makanya nanti kalau waktu belajar kitab fikih, tayammum itu artinya apa? At-tayammum fil lughah ma'nahu al-qasdu. Tayammum artinya menuju. Maksudnya kenapa dinamakan tayammum? Karena li'anna al-mutayammim yaqsudu al-ma' litahharah gitu kan. Nah, amma ya ummu. Nah, ketika kalimah kata juga kayak gitu juga. Kenapa ibu tuh dinamakan li'annal aulad ya ummunaha. Karena yang namanya anak-anak itu selalu menuju kepada uminya, kepada ibunya. Anak-anak kalau punya masalah larinya ke siapa? Ke uminya, gitu kan. Anak jatuh naik sepeda, nangis. Yang dipanggil nama siapa? Bapaknya. Bukan uminya. Kenapa nggak manggil bapaknya? Karena dia tahu kalau manggil bapaknya bakal dimarahin sama bapaknya. Tuh kan dibilangin dulu. Dibilangin jangan main sepeda di situ, tetap ngeyel aja. Itu kan bapaknya kayak gitu kan. Tapi kalau umi gimana? Sayang-sayang. Ya diomelin dikit sih, tapi ujungnya disayang-sayang. Tapi kalau bapak kan biasanya nggak gitu. Jadi amma ya ummu. Jadi perempuan itu tanggung jawab atas apa? Atas rumahnya, rumah suaminya. Apa tuh isi rumahnya? Iya, perabotan rumah, harta rumah, plus juga yang paling penting apa isi rumah itu? Anak. Itu yang lebih berharga, paling berharga. Dan juga yang lainnya. Jadi semuanya itu adalah apa? Adalah pemimpin dan semua akan
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebutkan di sini sebagian ahlul ilmi itu berkata, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'alal walada an walidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan bertanya akan minta pertanggungjawaban seorang bapak atas anaknya di hari kiamat nanti sebelum meminta pertanggungjawaban anak atas bapaknya. Jadi kan ada bapak itu punya hak dan kewajiban atas anak, anak juga punya hak dan kewajiban atas bapak. Nah, yang pertama kali diminta tanggung jawab siapa? Anaknya atau bapaknya? Jawabannya adalah bapaknya dulu yang dimintain tanggung jawab. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil abi ala abihi haqqan. Falil ibni ala abihi haqqan. Jadi yang pertama kali diminta tanggung jawab adalah siapa? Adalah bapaknya. Gitu kan. Qala Ibnu Umar, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika." Ajari adab anakmu karena kau akan ditanya tentang anakmu. Madza adabtahu wa madza alamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa tawaiyatihi laka. Dan ajari anakmu adab dan ajari anakmu ilmu karena engkau akan ditanya apa yang engkau ajarkan dan apa yang engkau ta'dib dia dengan itu. Ilmu apa yang engkau ajarkan dan akhlak apa yang engkau ajarkan. Dan dia juga akan ditanya tentang kewajiban birrul walidain kepada engkau. Jadi enggak usah nuntut birrul walidain, antum ajari dulu anak antum, nanti anak antum itu akan dituntut tentang baktinya kepada orang tua. Kama ausa Allah azza wa jalla al abna bi birri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim. Ini sudah nih. Nah, dan yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita tutup dengan hadis ini, majlis ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka yang membuat kedua orang tuanya membuat dia jadi orang Yahudi, au yunassiranihi, au membuat dia jadi orang Nasrani, au yumajjisanihi, atau membuat dia jadi orang Majusi, kamislil bahimati tuntijul bahima, seperti hewan yang melahirkan hewan. Hal tara fiha jad'a. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita sudah tahu betapa besarnya tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya dan semuanya nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Nas'alullah azza wa jalla taufiq wassadad fi amrina kullihi wa nas'aluhu azza wa jalla kama razaqana al-ilma an yarzuqana al-amala bima 'allamana wa an yarzuqana al-aulad as-salihina wa an yajma'ana ma'a sayyidil anbiya'i fi jannatihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.